Saudara siap mendengarkan firman Tuhan? Saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, katakan sebelah kanan kirimu, selamat hari Pentakosta. Ya, hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Ya, jarang sekali orang mengucapkan selamat hari Pentakosta, membagi-bagikan WA. Ya, tapi saya dapat hari ini ada anak muda yang membagikan ini kepada saya. Ya, kita pun lupa ya. Ya, membagikan ucapan selamat hari raya Pentakosta. Nah, hari ini tidak kebetulan kita memperingatinya. Kita memperingatinya dengan kita berdoa 10 hari. Ini bukan suatu tradisi, ya. Ini kita sebagai gereja Pantekosta, kita rindu memang benar-benar Roh Kudus itu menguasai kita, memenuhi kita. Ya, dia bekerja di dalam hidup kita sepenuhnya. Dia bekerja di dalam hati kita, ya, memakai diri kita, bersaksi, menyatakan kasih Tuhan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nah, itu sebabnya setelah hari ini, ya, menjadi tantangan bagi diri kita. Apakah kita mengingat terus Roh Kudus karya-karyanya di dalam kehidupan kita? Apakah perayaan Pentakosta ini hanya lewat pada hari perayaannya saja? Bagi saya, saudaraku, bagi kita juga, saya berharap ini kita merindukan Roh Kudus itu senantiasa. Amin, saudara. Bahwa Roh Kudus itu bekerja sepanjang masa. Ini adalah zaman daripada Roh Kudus bekerja. Ya, ada zaman Bapa, di mana Bapa menyatakan dirinya lewat pekerjaan-pekerjaannya. Ada juga zaman Anak, sampai pada kedatangan Yesus yang pertama. Nah, ini adalah zaman Roh Kudus, ya, sejak dari lahirnya gereja Tuhan. Pada saat kematian Yesus, lahirlah gereja Tuhan. Sampai pada hari ini, kita merayakan yang namanya hari Pentakosta. Hari ketuangan Roh Kudus. Nah, tapi sore hari ini saya akan secara khusus membawakan tentang ini. Bahwa Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Saya akan melanjutkan firman Tuhan yang saya bawakan di hari Selasa kemarin. Memperkenalkan ini kepada saudara-saudara. Bahwa Roh Kudus itu sesungguhnya dia adalah seorang pribadi. Ya. Dia pribadi seperti saya. Dia pribadi yang punya pikiran, perasaan, kehendak. Nah, marilah kita mengenal dia sebagai seorang pribadi. Ya, bukan sekedar kekuatan, bukan sekedar kuasa, tapi dia adalah seorang pribadi. Ya, dia seorang. Hanya kita tidak bisa melihatnya. Kita tidak bisa melihatnya bukan berarti dia tidak ada. Ya. Kita tahu angin itu tidak kelihatan. Kita tahu roh kita itu tidak kelihatan, roh kita di dalam, dia tidak kelihatan. Kita tahu pikiran itu tidak kelihatan. Ya. Tapi bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Saudara ada pikiran semua hari ini? Ada pikiran? Bisa lihat kita? Kita nggak bisa lihat juga, tapi kita tahu ada pikiran itu. Nah, ya, kita belajar mengenal bukan sekedar tahu tentang pribadi Roh Kudus. Kita punya pengetahuan, tetapi kita mengenal. Kita kenal karena kita bergaul. Kenal karena kita bersahabat. Itu beda. Apalagi kita masuk ke dalam pengenalan sebagai seorang suami istri. Nah, pasti itu adalah pengenalan yang semakin mendalam. Nah, demikian juga kita dengan Roh Kudus,
kita belajar mengenal Roh Kudus. Ya. Bagaimana kita mau menerima Dia kalau kita tidak mengenal Dia? Firman Tuhan katakan seperti itu. Kita belajar mengenal Dia, ya. Bagaimana kita mau bergaul akrab jika kita belum mengenal Dia? Jika kenal saja belum, bagaimana kita bisa akrab dengan Dia? Nah, mari kita berkenalan dengannya sampai kita merasakan begini, bahwa Roh Kudus itu adalah roh yang lembut dan manis. Ya, kita nyanyikan selalu itu, rohnya lembut dan manis. Dia juga ingin bersahabat dan bergaul erat dengan saudara-saudara, dengan saudara semua. Dia juga pribadi yang suka bergaul, bahkan bergaul akrab. Nah, marilah kita bukan sekedar kenal karena pengetahuan, tapi mari kita belajar mengenal Dia dengan pengalaman kita dalam keseharian kita dengan yang namanya Roh Kudus. Ya, kita siap mau belajar tentang Roh Kudus? Siap mau mengenal Dia? Siap mau bersahabat dengan Dia? Ya. Dia adalah pribadi, seorang pribadi. Dia sangat merindukan Dia bersahabat dengan kita. Nah, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16. Yohanes 14 ayat yang ke-16, saya bacakan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Inilah disebut Parakletos itu. Dia seorang penolong, ya, yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dia adalah seorang penolong, ya. Perhatikan, Dia adalah seorang penolong bagi diri kita yang akan menyertai kita selama-lamanya. Wow, Tuhan katakan seperti ini. Ia mau menyertai kita selama-lamanya. Nah, sudah dijelaskan oleh hamba-hamba Tuhan, kita melihat arti kata menyertai, ya, Dia ada, Dia berada di belakang kita untuk apa? Mendorong kita, menyemangati kita, ya. Dia memberikan semangat kepada kita untuk terus maju. Dia ada di sisi kita. Untuk apa Dia ada di sisi kita? Dia ada di sisi kita untuk menemani kita melewati berbagai musim kehidupan yang ada. Ketika kita gembira, ya, ketika kita sedih, termasuk ketika saudara dalam penderitaan yang berat sekalipun, Dia menemanimu. Ya, Alkitab katanya Dia akan menyertai kita. Dia menemani kita, di sisi kita. Dia juga ada di depan kita. Untuk apa kalau Dia ada di depan? Ya, Dia memberi keyakinan untuk engkau berani melangkah dengan iman. Amin. Amin. Dia ada di depanmu untuk mengajak engkau, ayo mari kita melangkah dengan iman. Dengan percaya yang penuh. Dengan percaya penuh kepada Dia. Ya. Pak Yosef katakan tadi, percaya meminta, kita meminta itu dengan percaya, dan kita menerima juga dengan percaya. Ya. Dia ada di depan kita, jadi untuk berani melangkah dengan iman, dengan penuh kepercayaan. Dia ada di sekeliling kita. Dia ada di sekeliling, mengelilingi hidupmu. Untuk apa? Untuk menjagamu, untuk melindungimu. Melindungimu dari serangan-serangan kuasa iblis, kuasa roh jahat, kuasa kegelapan. Dia menemani Yesus waktu Yesus dicobai di padang gurun. Dialah kekuatan daripada Yesus itu.
Dia juga tinggal di dalam kita, memberi kita ketenangan, memberi kita damai sejahtera, memberi kita sukacita. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, kalau saudara lagi dalam keadaan apapun juga, ada Roh Kudus senantiasa menyertai engkau. Ada Roh Kudus yang siap menyertai dirimu, diri kita. Ya, dia adalah Yesus dalam tubuh yang tidak terbatas. Dia adalah Roh Kudus. Nah, kita lihatlah, dia menyertai kita, dia ada di belakang, di sisi kita, di depan kita, di sekeliling kita, bahkan dia tinggal di dalam diri kita, dia menyertai kita. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Tidak melihat. Kalau tidak melihat berarti tidak ada. Ini anggapan orang dunia. Bukankah kita tinggal di tengah-tengah dunia yang menjejalkan kita ilmu dari sejak kecil, kita dijejali oleh ilmu ini. Apa yang kita tidak lihat itu tidak ada. Ya. Selalu kita tahu ilmu pasti, yang pasti-pasti, yang enggak pasti meragukan. Ya. Kita sudah tahu itu, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Amin saudaraku. Kamu mengenal dia. Ya. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam diri kita. Nah, kalau kita tidak mengenalnya, mana mungkin kita dapat menerimanya. Itu sebenarnya kalau kita kenal dia mau menyertai kita. Kita kenal dulu sama pribadi yang namanya Roh Kudus. Ya, dia pribadi yang punya unsur kepribadian. Kalau kita melihat sebagai pribadi, ia memiliki 3 unsur yang dimiliki oleh setiap pribadi. Dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak. Nah, kita tahu kalau binatang itu dia ya punya perasaan, punya kehendak, kemauan. Tapi dia tidak punya pikiran. Nah, dia bukan pribadi. Ya, binatang itu bukan pribadi. Kita manusia pribadi, kita yang punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Hanya kita punya tubuh. Ya. Roh Kudus itu adalah roh. Dia tidak punya tubuh, tetapi dia adalah pribadi. Dia seorang pribadi yang bisa beraktivitas dengan kita. Nah, saudaraku, itu sebabnya dia dapat berbicara untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya. Ya, dia dapat berbicara untuk mengungkapkan isi hatinya, pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya. Baik secara langsung audible, secara langsung kita melihat di Alkitab ini, secara langsung Roh Kudus berbicara kepada para rasul. Ya. Dia juga bisa berbicara kepada kita di dalam hati kita. Dia memberikan impresi kepada kita. Dia memberikan satu dorongan kepada diri kita untuk kita mengerti, oh ini suara Tuhan. Ini suara Roh Kudus. Ya. Kita tahu saudaraku, mungkin saya katakan ini Roh Kudus banyak kali diabaikan di dalam kehidupan manusia saat ini. Itu sebabnya dia tidak lagi berbicara. Dia tidak lagi bersuara. Ada sih orang-orang yang memang bisa mendengar suara katanya. Ya, tapi saya, saudara-saudaraku benar tidak setuju aja. Kalau Tuhan baru bisa bicara secara khusus hanya kepada orang-orang tertentu pada hari-hari ini. Ya, saya tidak setuju.
Saya percaya Roh Kudus bisa bicara semua kepada kita. Dia bisa bicara di dalam hati kita. Ya, dia bisa bicara melalui firman Tuhan. Kita tidak usah capek-capek berusaha mendengar suaranya. Dia bisa berbicara kepada kita semua. Dia berbicara selalu melalui firman kebenaran ini. Ya, tidak bisa tidak, dia harus bicara lewat kebenaran yang ada di tangan kita, yaitu Alkitab ini. Nah, pekerjaan Roh Kudus memang digambarkan ya seperti kekuatan angin. Ya, kekuatan angin yang bertiup pada waktu murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita tahu ada angin bertiup yang keras, yang kencang. Ya, tapi ini ajaib, benar ajaib. Angin ini dia tidak mengganggu orang-orang yang berdoa, tapi didengar itu tiupan angin keras. Nah, dia bisa seperti kekuatan angin yang bertiup serta menyejukkan hati yang gelisah. Hati saudara gelisah? Hati saudara sedang gelisah? Dia bisa seperti angin yang memberi kesejukan kepada diri kita. Dia juga bisa seperti kekuatan api yang menghangatkan dan membakar hati yang dingin untuk semangat kembali. Amin. Adakah hati yang dingin di sini? Saudara dengarkan firman Tuhan, lalu diurapi oleh Roh Kudus firman itu, memberikan kehangatan kepada diri kita, memberikan semangat lagi di dalam diri kita, memberikan kebangkitan kembali di dalam roh kita. Itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Dia juga bisa seperti kekuatan air yang mengalir. Dia memberikan kesegaran atas kekeringan dan kegersangan di dalam kehidupan kita. Ya. Saudara pernah merasakan kering sekali rasanya? Kering, dahaga dalam jiwamu. Sehingga engkau mencari-cari di mana bisa dipuaskan. Ada beberapa di antara saudara pergi ke nightclub. Ya. Pergi untuk menghabiskan waktumu, waktu untuk memuaskan dahagamu. Nah, itulah orang-orang yang dahaga, orang-orang yang kering. Kita tahu dunia tidak bisa memberikan kelegaan seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada diri kita. Ya, dunia tidak bisa memberikan rasa puas kepada diri kita. Kalau saudara lihat perempuan wanita Samaria, dia punya sampai 5 suami, itu pun belum puas. Dia tinggal dengan laki-laki yang ke-6. Dia tidak merasakan puas. Dia dahaga. Dia kering. Ya, hatinya kering. Haus. Nah, itu sebabnya Yesus tawarkan kepada dia, kalau saja engkau mau, ya, minum air yang aku tawarkan kepadamu, kamu tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Wah, ini kesempatan yang baik, kata perempuan Samaria ini. Dia tidak tahu Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus yang memberikan kesegaran kepada diri kita. Kepada kehausan kita. Itu sebabnya, saudaraku, jangan kita cari di dunia. Ya. Semua yang kita dapatkan di dunia akan sia-sia. Akan membawa kita kepada kehancuran. Marilah kita datang kepada Roh Kudus itu. Nah, tetapi dia bukanlah angin. Dia bukan api itu. Dia bukanlah air. Ya. Dia bukan semua itu. Semua itu tidak punya pribadi. Saya katakan, tadi pribadi itu punya apa tadi? Pikiran, perasaan, kehendak. Dia memang seperti api, seperti angin, seperti air. Tapi dia bukan api itu. Dia bukan. Dia satu pribadi yang punya kekuatan api. Dia satu pribadi yang punya
kekuatan menyejukkan air, seperti hembusan angin. Banyak lagi lambang-lambang Roh Kudus yang lain. Lambang-lambang Roh Kudus digambarkan dia juga seperti burung merpati itu. Tetapi dia bukan burung merpati, dia adalah pribadi. Dia adalah seorang pribadi. Ya. Nah, angin, api, air tidak memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Dan karenanya banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Ya, itu sebabnya masalahnya begini. Seringkali kita tidak merasa perlu menghormatinya. Karena dia bukan apa-apa, dia cuman angin yang berlalu, dia cuman api, dia seperti air. Jadi sikap kita juga tidak terlalu menghormati seperti pribadi Yesus. Nah, Roh Kudus ini dia memang lembut dan manis, dia punya kepekaan, saudaraku. Kepekaan terhadap segala sesuatu yang dapat membahayakan diri saudara, dia peka. Dia punya kepekaan itu. Kita perlu sekali Roh Kudus kita supaya kita juga peka terhadap bahaya-bahaya yang mengintai kita. Kelihatannya baik, tetapi bahaya di ujung jalan, di ujungnya ada bahaya, kita enggak mengerti. Ini Roh Kudus dia tahu. Kalau dia pribadi kita perlu menghormatinya. Kita mempertimbangkan dia, mempertimbangkan keputusannya. Kita merasakan kalau dia pribadi, kita perlu mempertimbangkan pemikirannya. Kita perlu mempertimbangkan perasaannya. Kita perlu mempertimbangkan keinginannya. Ya, dia punya keinginan, dia punya selera, saudaraku. Makanya ibadah kita tidak liturgi. Jangan sampai liturgi ibadah kita. Karena Roh Kudus dia bekerja di luar itu semua. Ya. Makanya pelayan-pelayan Tuhan, ya singer, song leader, kita harus peka terhadap apa yang Roh Kudus inginkan. Kalau kita hanya latihan menyanyi, latihan kita pikir itu adalah selera Tuhan. Ya, dia punya selera, saudaraku. Dia punya keinginan. Mari kita menangkap, sama-samalah kita menangkap apa keinginannya Tuhan atas kehidupan kita. Apa keinginannya Roh Kudus yang akan memimpin kita kepada kebenaran itu. Apa yang dia inginkan, kita ikuti dia. Ya. Oleh sebab itu kita harus menyikapi Roh Kudus sebagai pribadi. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bergaul akrab dengan dia, kita bisa menjadi sahabatnya dan dengan penuh sikap hormat kepada dia. Ya, dengan penuh sikap hormat terhadap dirinya. Dia adalah pribadi Allah itu, dia adalah seorang pribadi yang saya tekankan lagi. Dia pribadi Allah, dia sama seperti Allah. Roh itu roh Allah sendiri. Ya, roh itu rohnya Yesus sendiri. Tadi kita nyanyikan, roh Yesus urapi. Itu adalah Roh Kudus. Ben Hinn katakan ini, Roh Kudus itu satu pribadi, adalah seperti Yesus, tapi yang tidak terbatas pribadinya. Dia bisa memenuhi, itu supaya dia bisa memenuhi kita semua. Dia bisa beraktivitas di mana aja. Ada tempat, ada orang-orang yang beribadah bukan saja di sini, tetapi di tempat-tempat lain juga. Roh Kudus yang sama bekerja juga di antara mereka. Ya. Itu sebabnya kita perlu tahu, sehingga kita kenal dia, kita bisa menghargai dia, kita bisa mempertimbangkan dia punya pemikiran. Kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu yang Roh Kudus bicarakan dengan kita. Dia arahkan kita. Ya.
kita dapatkan, kalau firman Tuhan itu kita dapatkan remanya, kita dapatkan yang secara khusus firman yang ingin Tuhan ingin kita lakukan secara khusus dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi kita. Itulah rema daripada Tuhan. Ya, saudaraku mau belajar menangkap remanya dari Tuhan? Ya, tangkaplah remanya dari Tuhan. Sebab itu adalah pesan Tuhan secara khusus buat saudara. Ya, secara khusus menjawab persoalan-persoalan saudara. Ya, yang mungkin orang lain tidak butuh itu. Tetapi bagi saudara itu jadi rema. Ya, memberkati saudara. Nah, maukah kita mengenal Roh Kudus lebih dalam lagi? Ya, mari kita kenal dengan Dia sehingga kita bisa gini. Kalau kita kenal, kita akan nanti lama-lama kita jatuh cinta kepada Dia. Bisa enggak kita jatuh cinta kepada Roh Kudus? Bisa? Tidak ada yang mustahil. Kita cinta Yesus, kita katakan, ya. Kita juga bisa mencintai Roh Kudus. Kita bisa jatuh cinta juga kepadanya. Itu sebenarnya kita perlu mengenal Dia, akrab dengan dirinya, supaya kita bisa jatuh cinta kepadanya. Nah, ini adalah zaman Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang akan menggenapi seluruh perjanjian Allah kepada kita. Secara de jure, ya, secara hukum, secara legal, itu diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Dia katakan sudah selesai. Semua hutang dosa kita sudah selesai. Semua harga untuk keselamatan kita sudah selesai. Namun secara de facto, faktanya kita belum. Saudara, masih banyak yang bisa jatuh di dalam dosa yang tidak selamat. Dan juga tidak jarang banyak hamba-hamba Tuhan yang akan jatuh di akhir zaman ini. Yang terkenal. Ya, yang terkenal aja jatuh, apalagi yang tidak terkenal. Banyak itu secara de facto kita sedang menghadapi serbuan daripada kuasa kegelapan, tipu muslihat daripada iblis. Kita ini harus benar-benar waspada, saudaraku. Saya katakan begini, Roh Kudus itu banyak kali memang diabaikan. Ya, sangat disayangkan selama berabad-abad dia diabaikan. Dia diabaikan, kita tahu dari abad sejak gereja dipenuhkan dengan Roh Kudus pada peristiwa di loteng Yerusalem dari kisah 1 ayat 8 itu. Dan beberapa tahun kemudian masih hangat mereka dengan Roh Kudus. Tetapi berabad-abad setelah itu, Roh Kudus itu tidak dipedulikan, diabaikan. Diabaikan sampai zaman kegelapan gereja. Gereja masuk ke dalam zaman kegelapan. Ya, sampai kita tahu sampai pada awal abad ke-20. Seperti tadi pagi diceritakan oleh Pastor Jeff. Baru pada awal abad ke-20, tahun 1900 tahun 1900 tahun 1906 itu baru terjadi gerakan Pentakosta. Ya, gerakan yang Pentakosta yang beritanya atau kegerakannya itu baru sampai di Indonesia pada tahun 1921. Jadi kita memperingati, gereja kita memperingati Roh Kudus ini 102 tahun kegerakan itu. Nah, saudaraku, pekerjaan daripada Roh Kudus untung selama 1 abad ini, dari abad ke-20 sampai abad ke-21 awal ini, coba kita lihat. Hanya kita hanya kurang lebih 101 abad ya. Kurang lebih 1 abad aja. Ini pekerjaan Roh Kudus benar-benar kita
hidupkan lagi. Ya, benar-benar kita bangkitkan lagi gerakan Roh Kudus ini, gerakan Pentakosta ini, dia sampai menyebar ke Indonesia, sampai menyebar ke gereja, di gereja-gereja, sampai menyebar kita di gereja kita. Kita disebut gereja Pentakosta. Ya. Kita berfokus kepada Roh Kudus. Ya. Kita berfokus kepada Roh Kudus, pelayanan pekerjaan daripada Roh Kudus. Nah, itu sebabnya ya, kiranya Roh Kudus itu dikobarkan dan diandalkan dalam hidup kita semua. Kiranya Roh Kudus itu diandalkan, dikobarkan terus di dalam kehidupan ibadah kita. Kita rindu benar-benar mengalami lagi bagaimana kuasa itu bekerja memakai kehidupan saudara-saudara semua. Ya, di tempat ini secara khususnya. Ya, kita jangan mendukakan Roh Kudus lagi. Kita jangan mendukakan Roh Kudus, jangan kita mengabaikan Roh Kudus lagi. Seperti para murid mengabaikan Yesus karena mereka merasa mampu. Ya, jangan sampai kita merasa mampu, kita juga tidak mengandalkan Roh Kudus lagi. Kita merasa mampu bisa melayani dengan berbagai cara, sehingga kita tidak mengandalkan Roh Kudus lagi. Ya, jangan sampai itu terjadi, jangan sampai tidak termanifestasikan lagi kuasanya. Jangan sampai terjadi itu semua. Nah, kalau kita membaca di 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus 13 ayat 13 di sini dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Ya, ini selalu kita doakan. Kasih Allah Bapa damai sejahtera, dari doa berkat pada waktu kita terima doa berkat ini selalu kita katakan. Ya, berkat dari Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus. Nah, kita didoakan untuk bersekutu selalu dengan Roh Kudus. Makanya itu sebab kita didoakan selalu. Nah, mengherankan sekali bahwa kita begitu mudah melupakan Roh Kudus. Ya, buktinya saja saudara pulang dari tempat ini, belum tentu saudara ingat tentang Roh Kudus. Ya, naik mobil aja sementara, belum tentu saudara ingat Roh Kudus. Itu sebabnya kita perlu bergaul dengan Roh Kudus. Kita perlu akrab dengan Roh Kudus. Kita perlu semua itu. Nah, ya, kalau kunci untuk lebih akrab, lebih mengenal, kunci dalam sebuah hubungan itu adalah komunikasi. Ya, komunikasi. Katakan komunikasi. Nah, ya, itulah kuncinya. Hubungan itu akan berkembang karena adanya komunikasi. Ya, bangkit dan runtuhnya sebuah hubungan itu dari komunikasi. Komunikasi, ya. Apa sih komunikasi itu? Kita simpelnya bicara, ngomong. Nah, saudaraku, ya saya nggak terlalu suka bicara, ngobrol, ngomong. Nah, tapi kalau istri saya suka bicara, ya, saya tertolong juga. Ya. Jadi kita berkomunikasi terus. Nah, saudara-saudaraku, komunikasi itu bukan hanya bicara, tapi juga mendengar. Nah, kita perlu mendengar. Mendengar ini dua arah. Ya. Kita bicara, kita perlu mendengar juga. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, kita kalau saudara berdoa, ya, kita akan bicara tentang roh kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Kita bicara tentang kepada Tuhan lewat Roh Kudus. Ya, kita jangan kita bicara itu harus saling menyenangkan, bukan? Harus saling menyenangkan, sama-sama menyenangkan. Baru nyambung, enak kita berkomunikasi itu. Jangan selalu kita
kita ngomong sama Tuhan, berdoa, selalu komplain kepada Tuhan. Selalu bicara yang negatif kepada Tuhan. Ya, tentang perkara-perkara yang kita hadapi. Sekali-kali kayak bilang, ucapkan terima kasih Tuhan. Ya, ucapkan syukur kepada Tuhan. Itu salah satu tindakan iman yang paling menyenangkan Tuhan di dalam isi doa kita. Ucapan syukur dan terima kasih. Itu baru menyenangkan komunikasi. Belum kalau kita punya istri, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya dia ngomong terus. Dia ngomel terus kayak seperti itu. Kita juga, bukan jatuh cinta ya. Kita mendengarnya, kalau dia bilang sama kita, pulang malam lagi. Sekalian aja tidak usah pulang. Wah, senang kita tidak usah pulang. Ya. Terus besoknya lagi, kalau besoknya dibicara, gitu aja gak bisa. Orang laki engkau gak bisa kayak gitu. Besoknya lagi, kalau dia mau ngomong sama kita, orang laki kok gak bisa diandalkan. Nah, lama-lama kita juga tidak menyenangkan komunikasi itu. Ya bukan? Ya lama-lama kita, komunikasi itu jadi berantem. Itu sebabnya banyakan, ada yang banyakan diam, lebih bagus katanya. Ya, tapi sesungguhnya komunikasi itu tidak terbangun. Ya, komunikasi itu harus saling menyenangkan. Kita bicara sama Tuhan, Tuhan juga kita mendengar suara Tuhan, kita pasti mendapatkan berkat daripada Tuhan. Kita simpan dalam hati kita, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Nah, banyak kali kita juga sekedar bicara kepada Tuhan. Banyak kali kita begitu juga kepada Tuhan. Kita sekedar bicara, tapi bicara kita tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Ini. Demikian juga Roh membantu kita dalam apa? Kelemahan kita. Ya, saudara sadari kelemahanmu, sadari kelemahan kita di mana. Roh juga membantu saudara-saudara di dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, komunikasi ini. Ya. Tetapi Roh itu sendiri membantu kita berdoa. Roh itu sendiri berdoa untuk kita kepada Allah. Nah, Roh itu kita berkomunikasi dengan Roh itu bisa bicara kepada Allah. Roh itu bisa menyampaikan kepada Allah doa-doa kita. Itu sebabnya doa-doa kita jangan banyak kita mengeluh. Ya. Itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Kita komplain. Ya. Percayalah saudaraku, kita naikkan ucapan syukur kita, rasa syukur kita kepada Tuhan. Nah, saya akhiri dengan kesaksian. Saudaraku, waktu saya masih remaja, ya, hidup itu rasanya jauh dari Tuhan. Perbuatan banyak kenakalan masa remaja. Kalau saya ceritakan di sini kurang pantas, ya. Sampai-sampai saya punya perasaan ketika ada di dalam gereja, saya membuat satu kotak sendiri di dalam pikiran saya. Dan saya ada di luar kotak itu. Saya duduknya di paling belakang di gereja. Karena merasa tidak berlayak, karena merasa tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai satu waktu saudaraku, firman Tuhan disampaikan, ada tantangan untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan. Ya. Aku mengasihimu. Disitulah saudaraku, saya datang ke altar Tuhan. Saya berlutut. Saya menangis di sana, saya hancur hati di sana.
Itulah pertama kalinya saya tahu ada roh Tuhan di dalam diri saya. Tuhan menggerakkan saya. Dia mulai merubah diri saya. Itulah spesialisnya Roh Kudus. Roh Kudus itu selalu bisa merubah setiap orang yang datang kepada dia. Roh Kudus itu selalu bisa merubah karakter seseorang datang kepada Tuhan. Aku mengasihimu, dia katakan. Aku mengasihimu. Nah, malam hari ini mari kita datang kepada dia. Kita mau belajar tentang dia. Dan kita mau mengenal dia. Kita mau mengenal dia. Saudara mau mengenal dia? Marilah kita mengenal dia. Bergaul akrab dengan dia. Berkomunikasi dengan dia. Dia bisa kok mendengar. Dia bisa berbicara di dalam hati kita. Tangkap suaranya. Tangkap hatinya. Dan lakukan dalam kehidupan kita. Pasti saudaraku merasakan damai sejahtera.